Balik lagi di K-Podcast, ngobrol aja udah. Bareng gue Rizky Meno. Kali ini gue ditemenin sama Ketua UKM VOC. Iya, Mantap, Bang Alfarid. Iya. Gimana Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Gimana kesibukan nih sehari-hari nih? Ya, kesibukan sehari-hari ya lumayan susah sih anjir. Kalau dijelasin padat juga. Yang paling sekarang lu jalanin apa sih Bang? Yang saling yang apa nih? Kuliah kayak di kuliah. Oh, kuliah Lu lagi sibuk di mana? di PI sih sekarang ini. Buat minggu apa sih? Udah tinggal sebulan lagi sih buat nyusun-nyusunnya. Kalau masih di PI itu. Seminggu lagi. Sebulan. Sebulan. Sebulan ya. Oke. Ya. Gue mau nanya nih Bang, VOC itu sebenarnya apa sih Bang? Visual of Cinematography. Itu UKM di AKM TV ini. Coba lu jelasin Bang dari awal dibentuknya Bang. Jadi tuh UKM ini tuh dibentuk 17 Agustus 2015 ya kan. Oke, UKM ini berdiri tanggal segitu. Kalau nggak salah foundernya siapa waktu itu gue juga lupa juga. Gue ngejabat sebagai ketua angkatan 2019-2020 gitu. Oke, berarti pas lu ngejabat sekarang ini pas pandemi gak sih? Hampir mau ke pandemi jatuhnya. Baru mau pandemi. Iya, baru pandemi. Pokoknya 2 bulan ngejabat, abis itu pada diliburin semua tuh kuliahan tuh. Gitu. VOC ini bikin video pendek gitu kan Bang? Iya. Bikin video pendek. Video apa? Film-film pendek. Nah, sebelum pandemi lu udah sempet produksi belum pas lu sebelum? Oh, udah ada COVID produksi, iya. Di masa pandemi pun kita berusaha produktif buat bikin video pendek yang 19 detik yang acaranya di Bandung, di Panas Dalam. Di Panas Dalam. Iya. Gue tadi 19 detik gue udah ngaco aja. Agak itu apa namanya? Festival 19 detik. Acaranya di Panas Dalam yang ngadain itu. Tapi lu udah ngejabat jadi ketua kan waktu itu? Itu gue udah ngejabat jadi ketua. Pas lu ngejabat jadi ketua Bang, udah berapa project yang lu bikin? Sekitar 3 project yang udah gue bikin. 3. Tapi seharusnya rencana lu kalau nggak pandemi ada berapa? Gue pengen sih banyak supaya pada produksi semua di anak-anaknya. Dia tapi nggak dipatokin ya Bang? Oh, nggak ada patokin. Setahun ini gue harus kayak gini enggak ya? Nggak ada yang dipatok-patokin masalah itunya. Ada ide baru jalan, ada ide baru jalan. Ya iya, biasa begitu. Jadi kalau di VOC ini kalau lu udah ada ide masuk, baru kita bahas rame-rame di situ. Nah, ide itu dari semua anggota atau dari ketua? Biasanya dari semua anggota. Jadi kita di situ ngadain rapat segala macam. Nah, baru di situ kita nimbulin sebuah ide. Gitu. Nah, kalau nggak ada rapat tiba-tiba ada anggota lu yang, Bang, gua ada ide nih gini-gini. Lu adain rapat langsung tuh? Iya, gua adain rapat. Biasanya langsung ngegarap ke selanjutnya apa yang project yang kita lakuin. Tuh. Kalau ada project Bang, biasanya lu survei dulu atau lu udah ada tempat yang biasanya lu jadiin tempat syuting nih di situ aja, atau lu survei ke tempat lain lihat dulu? Biasanya sih gue survei dulu sih, jadi tergantung dari misalnya praknya gimana, terus apa produksi gimana, post-pro gimana. Jadi gue udah mikir ke depannya buat di praknya tuh kita harus ngapain dulu nih ya. Kita harus apa sih yang penting-penting dalam properti itu, apa sih tempat yang bikin nyaman dari syuting itu gimana, apakah sama dengan iniannya. Nah, situ baru kita rundingin, baru kita syuting. Nah, kalau VOC sendiri nih Bang, tujuan lu itu buat ke lombanya harus yang akademik atau yang bebas aja gitu Bang? Kalau gue sih bebas, yang penting kita produktif, kita menghasilkan sebuah karya. Tapi lu di sini bawa nama kampus kan? Bawa nama kampus pasti kalau nama UKM itu. Pernah nggak Bang pas syuting lu dimintain surat izin? Alhamdulillah sih enggak. Jadi ya kita kalau mau syuting di lokasi tempat ya, yang kita kenal aja. Misalnya lu punya tempat nih, ya kan, segala macam lu punya tempat. Nah di situ kita ya berani belajar ngelobi lah buat apa yang harus diniin sama dia segala macam, apa yang harus lu lakuin supaya tempat ini jadi buat syuting gitu. Biasanya sih feedback yang dia mau sih ya cukup jajan aja gitu loh. Nggak terlalu ini banget. Maksudnya kalau buat persyaratan syuting gitu, kayak surat izin syuting itu jarang kalau kita. Soalnya kan kayak gue sempet kayak syuting diajak bikin film pendek,
datang ke tempat, oh ini harus ada izinnya mas, harus ada gini-gini, bawa nama kampus gak gini-gini, wah ribet gitu ribet bang. Ya, iya. Kayak kita semaksimal mungkin buat izin tempat itu ya cukup orang yang kita kenal aja ibarat gitu. Cuma kalau bener-bener kita butuh banget ya, otomatis ya kita harus pakai surat izin juga baru kita keluarin. Nah biasanya dari kampus tuh ngasih project gak sih bang? Satu gitu bareng kampus atau bikin project apa tentang kampus? Kalau bikin bareng project kampus itu ngadain acara UGTV juga tuh, yang movie spot. Nah itu kita barengin VOC itu kayak yang review film segala macam gitu. Kalau bareng sama kampus. Nah dari anggota lu nih bang, sekarang ada berapa anggota di VOC bang? Sekarang kayaknya peminatnya paling banyak soalnya VOC bang. Iya peminatnya banyak, cuman kita juga harus berani ini juga sih apa sih kalau dibilang itu kayak milih lah, iya pilih. Soalnya di produksi ini kan kadang-kadang kita juga tergantung dari mood mereka juga. Iya. Jadi kalau misalnya kita nggak dia gamut juga kadang-kadang juga kita juga nggak bisa maksain juga, ya kan. Cuman gue nandamin di sini dia biar mereka pada belajar gimana rasanya di praproduksi itu gimana segala macem. Kayak di situ. Dari lu berarti udah berapa tahun di VOC ini bang? Gue udah ada 4 tahunan, 3 tahun, 2 tahun gue udah ada. 2 tahun di VOC. 2 tahun di VOC. Apa aja yang udah lu dapat dari VOC bang? Yang gue dapat dari VOC? Pertama pertemanan sih. Pertemanan itu yang paling penting banget buat gue. Jadi dari situ lu bisa apa sih? Relasi ya. Lu bisa ke dunia luar, lu bisa segala macem buat kehidupan lu tuh biar lu tahu ilmu itu nggak cuma di kampus doang. Cuman lu bisa terbang kemana aja itu berkat relasi teman-teman lu. Gitu. Kalau skill bang yang kira-kira tadinya lu nggak bisa ini nggak bisa itu terus sekarang di VOC bisa, alhamdulillah sih. Tapi jujur nih, gua SMK itu jurusannya salah. Apa tuh? Pemesinan gua. Bukan salah sih dibilangnya. Dibilang gue dulu SMK jurusan mesin. Terus atau apa pas gue kelas 3 SMK itu gue langsung pengen produksi di dunia fotografi awalnya. Banyak tuh. Iya, ke dunia fotografi segala macem. Udah, akhirnya gue berusaha ngembangin di situ di kelas. Tapi lu tetap di mesin. Gue tetap di mesin. Gue tetap belajar di mesin. Terus? Karena iya, gitu makanya gue belajar di mesin. Terus juga gue nyambi kayak penasaran. Pertama-tama itu gue dari fotografi. Suka moto-moto lah ibaratnya. Juga hunting lah kalau dulu ya. Hunting. Dari situ gue bisa ngembangin segala macem. Gue juga ngembangin itu karena spontanitas gue sendiri. Keinginan gue. Akhirnya pas dari situ gue langsung keluar lulus SMK itu gue langsung punya pikiran nih. Cuman cita-cita gue dulu pengen jadi reporter. Gue kayak searching nih kampus-kampus mana nih yang ada broadcastingnya, yang ada reporternya segala macam ke dunia-dunia inilah perfilman segala macam. Nah dari situlah gue ngembangin di kampus, ya kan? Gue ngembangin di kampus segala macam. Nah di situ gue langsung gue pengen belajar sendiri. Gue penasaran nih. Gue tipenya gue orang penasaran banget. Iya, pengen tahu. Gue yang tadinya pas masuk masuk kuliah ini gue benar-benar buta sama sekali. Itu masalah apa. Cuman gue orangnya mau diri gue sendiri yang belajar. Gue ngeliatin orang lain. Udah akhirnya gue alhamdulillah. Kan awalnya lu pengennya fotografi nih bang. Kan di kampus kita ada UKM fotografi, GAP kan. Kenapa enggak lu di GAP aja bang? Gue punya pikiran gini ya. Ilmu itu nggak cuma satu. Iya. Tapi ilmu itu harus semuanya lu kuasain. Iya. Gitu. Kalau gue punya pikiran gitu. Jadi biar suatu saat nanti lu bisa di apa aja di bidangnya. Cuman lu satu harus fokus juga di bidang itu. Kalau gue bisa begitu. Jadi biar lu semuanya bisa. Cuman yang lu lakuin itu gue pernah lo kayak gini. Iya. Jadi gue nggak terlalu buta banget buat sesuatu yang semuanya harus dicobain ya bang. Iya.
Jadi gak usah takut deh dari diri lu sendiri buat ngapa-ngapain segala macam. Gak usah takut coba lah ya. Iya, gak usah takut coba semuanya. Nah sekarang selain lu kuliah sibuk PI sama VOC lu jadi ketua, sekarang lu sibuk apa lagi sih bang di luar itu bang? Biasanya sih ada panggilan job juga sih. Biasanya jobnya kayak gimana tuh? Biasanya kita produksi juga, biasanya dipanggil sebagai kru juga, terus dipanggil sebagai editor juga. Di mana biasanya bang? Freelance lah biasanya. Freelance. Ya, iya. Panggilan dari studio di Bekasi di Blessing. Di Bekasi tuh. Iya, Blessing Studio gitu. Awalnya bisa lu dibawa ke Blessing Studio itu? Nah itu tuh awalnya gua karena di situ gua ada kenalan juga. Dia juga ketua ini tuh, mantan ketua di VOC. Mantan ketua di VOC 2017 2018. Nah, di situ gua ikut dia, nama Bang Alpin nih ya. Bang Alpin. Iya, gua ngikut dia segala macam buat buat ngikut produksi. Nah, akhirnya gua keseringan ikut sama dia dipanggil juga. Di sini pun gue suka dipanggil juga. Di Bahasa Sama Production juga gue sering dipanggil juga gitu. Tapi freelance di Blessing itu sampai sekarang masih aktif bang? Masih aktif sampai sekarang, baru kemarin produksi juga kita. Berarti lu sering dong produksi, berarti dunia lu ya kayak gini aja gitu. Video. Makanya gue suka bingung juga sih kadang-kadang ya kalau misalnya mencakup dunia perfilman, kalau gua nggak mulai dari sekarang kapan lagi buat 3 tahun ke depannya. Bener. Iya kan? Makanya gua harus bisa sekarang ini ya berusaha buat produktif biar 3 tahun ke depannya gua bisa ke situ lagi. Mantap. Tuh. Emang. Tapi ada nggak bang orang yang masuk VOC tapi buta banget dia sama? Oh ada. Sama job-jobnya segala macam ya. Ada pasti. Di situ makanya gua juga di situ gua ngerangkul segala macam, apa yang lu nggak tahu pasti bakal gua kasih tahu juga dari ilmu-ilmu gua dari luar segala macam. Nah di situ ilmu lu dari luar nih yang Blessing tadi bang. Iya. Selain Blessing itu ada nggak PH-PH yang lain ngajakin lu? Belum ada sih. Cuman kalau dari diri gua sendiri ada, kadang-kadang suka panggilan sendiri. Ibaratnya Rit, ayo ada job nih segala macam gini keluar. Cuman yang sering PH panggil sendiri tuh di Blessing doang. Tuh. Berarti baru Blessing aja ya bang? Iya, baru Blessing sama sini juga nih kadang-kadang kalau Basamu lagi butuh kru. Berarti buat lu waktu itu magang di Blessing dong? Gua magang di Blessing juga. Lu udah selesai magang kan? Iya, abis selesai magang itu sebulan di sana, baru gua 3 bulan di sini. Magang di Movie Spot di UGTV. Iya. 2 kali magang gitu boleh bang? Boleh. Berarti total lu magang 4 bulan dong? Iya. Buat ngejalanin hidup doang itu. Buat ngisi waktu kosong aja. Daripada ya cuma rebahan doang, kita juga suka pusing juga di rumah kalau tiduran doang kan. Makanya berusaha produktif aja buat gitu. Lakuin apa yang lu lakuin, jalanin apa yang lu jalanin. Semuanya itu tergantung dari hidup lu. Mantap. Pernah gak bang lu kayak bikin film nih, produksi dah di mana aja, maupun di Blessing kah, di VOC kah, di mana-mana, tapi setengah jalan cut putus gitu? Alhamdulillah sih enggak. Belum pernah ada pengalaman kayak gitu. Pengalaman sesuai dengan schedule dari mereka juga. Garap beberapa hari segala macam, di situ kita kelarin juga gitu. Pengalaman yang pahit deh bang, kalau lagi produksi ada nggak? Kalau pengalaman pahit, kejadian pas gua ngedit salah satu perusahaan, gua kehilangan file. Itu kalau kok bisa perusahaan minta edit ke lu? Lu waktu itu gabung kemana tuh? Ke Blessing juga tuh. Ya, gua gabung ke sana. Dia suruh gua satu editing. Kesalahan gua banget ini. Sumpah itu pengalaman hidup gua sebagai pelajaran gua aja ya. Iya. Itu bener-bener gua kehilangan satu file divisi gua. Udah. Akhirnya gue gak mau cari mentah-mentahannya di Google Drive. Itu benar-benar gak bisa tidur. Hilangan satu file itu. Itu kenapa awalnya bisa hilang file kayak gitu? SD card-nya hilang kah atau rusak? Virus. Iya, pokoknya bahaya banget kalau misalnya lu suka download website software yang ibarat yang gak ini banget lah. Size kecil segala macam inian.
terus lu main download aja, itu gila, malware apa sih? Itu virus malware ya. Itu bener-bener kacau banget, ngilangin satu file semua. Itu yang bikin gue stres selama 3 hari gue nggak tidur gara-gara mikirin itu doang. Nah, itu awalnya lu taruh di laptop lu atau laptop si produksi ini nih? Gue cuma ada satu, ya salahnya di gue juga ya, salahnya di gue juga nggak copy nggak cari backupan. Iya, nggak cari backupan, cuma ada di komputer gue doang. Itu yang gue ini makanya gue, aduh gila. Tanggung jawab juga ya bang ya. Tanggung jawab juga, makanya di situ gue langsung belajar. Oh, kesalahan gue di sini loh, ibaratnya. Gue harus ya kalau ketika nanti gue lagi ada project lagi buat ngedit apa segala macam, ya gue jangan download dulu dah, ibaratnya. Waktu itu gue sempat mau download inian apa namanya 3D kan. Oh, aplikasi gitu. Iya. Tapi kalau aplikasi itu kan ada yang apa? Crack ya? Iya, ada yang crack gitu. Cuma kan tuh gue nyari yang gratis kan. Nyari yang gratis. Lu nyari yang gratis waktu itu, Bang? Iya, nyari yang gratis. Gue berusaha nyari yang gratis tuh gue. Terus waktu gue pas gue download, gue main inian aja, satu PC tuh file korup semua. Kacau semua. Iya, di situ gue langsung keringat dingin, panas dingin, gak usah tidur segala macam. Kata gue gila. Tapi emang lu pasti kalau itu cari yang crack atau apaan? Gue aplikasinya. Sekarang ini gue berusaha nyari yang gratis, buat baca yang gratis. Gitu. Kalau yang gue iniin, kan sekarang kan udah nama juga kan main di DaVinci juga kan, software gratis juga kan segala macam. Nah itu berusaha main ke sana. Selain itu pengalaman pahitnya nggak ada lagi bang? Selain itu doang sih pengalaman pahit gue bener selama gue produksi segala macem gitu. Kalau ada nggak nih misalkan lu lagi produksi nih, salah satu kru atau salah satu talent ada yang baper lah, ada yang ngambek, terus produksi ngadat, ada nggak? Pasti ada kayak gitu. Gue pun sama kayak gitu. Cuman gue nganggapnya gini, sebuah bacotan lu, gue anggap itu motivasi bagi gue sendiri. Mantap. Bukan sebenarnya lu baper, cuman itu buat motivasi lu buat kedepannya. Gue yang nggak tahu pun suka dibacotin, itu sebagai pembelajaran gue, bukan buat gue baper marah segala macam, enggak. Itu supaya lu ngerti, supaya lu tahu gimana caranya lu main sama dia, sekali lu main produksi main sama dia, itu lu bakal tahu dan lu akan bakal terbiasa kayak gitu. Kalau gue nganggapnya begitu. Kalau ada misalnya gue juga sendiri suka dibacotin kan, lu gimana sih gak bisa kayak gini. Ya gue cuman ibarat, oh berarti begini loh tipenya. Berarti gue kurang ini. Iya, berarti gue kurang ini loh. Enggak semestinya gue dibacotin, udah gue gak ikut produksi lagi. Itu salah kalau buat gue. Itu yang ada lu perang itu udah mundur duluan. Iya, buat ke masa depan tuh perang itu udah mundur duluan dibandingin lu. Cuma kalau udah dibacot, udah dibacotin segala macam, yang satu-satunya itu sebagai motivasi lu. Gue bilang, gue udah nandemin diri gue gitu. Mau itu orang kesel sama gue, mau itu orang benci sama gue, yang penting itu sebuah motivasi buat lu lebih baik lagi sebenarnya. Anggap dia mentor aja lah ya bang. Nah iya, anggap dia mentor. Dia juga membacot juga pas produksi doang ibaratnya. Nanti pas udah part 6 juga kondisi juga jadi aman gitu. Lagian dia bacot juga pasti ada sebab ya kan bang. Kita salah atau apa. Nah iya, perbaiki diri lah jatuhnya. Tapi kalau lu lihat di anggota lu di VOC nih, misalkan ada yang kayak gitu, kecot debat gini. Cara lu sebagai ketua nanggepin mereka gimana? Kalau gue sukanya ngademin sih. Kalau di VOC itu. Jadi kita ini nih, misalkan ada 2 kepala. Misalkan kita kan produksi juga kadang-kadang suka ada 2 kepala segala macam gini. Cuma kita ngambil ke tengah-tengahnya, kita remukin bareng-bareng. Gimana sih caranya ini masalah kelar segala macam. Jadi buat bahan solusinya aja gitu. Kalau gue. Soalnya kan ada ketua yang kayak gini. Lu ribut udah bubar aja lah gitu kan bang. Nggak, kalau gue jadinya sih jadi penenang doang. Jadi gue selalu mantau produksinya mereka. Gue selalu segala macam apa yang dia iniin, gue sih bisa penenang di dia di VOC itu. Nah biasanya kan pas produksi nih bang, ada aja anggota lu yang engkang kaki lah. Iya kan, ada yang ngerokok doang. Cara lu nanggepinnya gimana bang? Kalau gue sih tipe kalau kayak gitu ya gue suruh lagi gitu. Lu daripada lu gak ngapain, mending bantu anak-anak ayo gitu. Tegur lah ya gitu ya, tegur siapa saja. Bantu anak-anak ayo lu, masih banyak peralatan yang diniin segala macam. Lebih baik kita tegur ibaratnya gitu dengan cara halus. Gitu. Nah kalau VOC sendiri bang, biasanya kalau misalkan ada project terus menang lomba nih misalkan, itu biasanya ada perayaan gak sih bang? Kayak ngerayain kita habis menang nih dapat hadiah gini-gini, atau uangnya dikumpulin atau gimana bang? Kalau kemarin sempat menang di UNJ itu
dapat sertifikat, uangnya kita masukin ke uang kas. Ya kan begitu kalau kita. Jadi buat produksi lagi segala macam. Uang kas itu buat produksi lagi. Uang kas itu buat produksi lagi segala macam, kan banyak juga tuh kadang alat-alat yang kurang segala macam, buat bayar talent juga, buat sarapan siang juga kadang-kadang. Jadi nggak ada DAP bang kalau di VOC gitu. Dana awal apa sih kalau itu, dana awal pembuatan film ya? Oh enggak, jadi kita sekarang gini kalau di VOC itu. Jadi kita masuk ke duit produksi dari menang lomba. Nah, sekarang lagi kita apa yang kurang baru kita potongan di sana gitu. Tadi lu ngomong buat beli peralatan juga bang. Berarti peralatan itu dari anggota-anggota lu yang ada kamera bawa, yang ada tripod bawa gitu. Jadi kita manfaatin alat yang ada dari mereka apa gimana. Kalau nggak ada pun kadang-kadang juga kita juga sewa juga segala macam. Kenapa nggak kalau minjem ke kampus tuh nggak boleh ya? Apaan? Peralatan gitu. Gue lebih ke ini sih, lebih kemandiri ke mereka. Jadi biar mereka itu, kita kan juga mungkin suatu saat nanti kita udah lulus dari kampus ini mau minjemnya. Tapi kan kalau lu sendiri yang sewa segala macam, lu kan bakal nemu channel-channel nih. Nah, lu bakal tahu produksi, oh berarti di sini nih kita ini apa yang kurang semacam di sini. Mau nyari apa ke sini biar tahu dari awal. Tahu dari awal gitu. Tahu pahitnya bikin film ya, Bang. Tahu itu dia. Jadi gue tuh mau gimana ya, pahitnya dulu aja yang kita pikirin, manis mah belakangan aja. Manis itu saat doang. Itu gitu anjir. Manis sekarang, besok pahit lagi. Iya begitu. Jangan disangka manis terus. Nah, iya. Nah, tadi kita udah bahas pahitnya, Bang. Sekarang coba bahas enaknya deh, Bang. Enaknya, senengnya lu di VOC, senengnya lu bisa freelance di Blessing gini-gini. Itu senengnya gimana, Bang? Senengnya sih ya gue bisa tahu dunia filman sih. Yang buat diri gue sendiri ya. Jadi relasi pertemanan juga luas. Terus juga apa namanya, mau nandemin diri gue ya seterusnya emang pengen masuk ke dunia film gitu. Pengen sebegitu kesenangan gue. Tapi lu kuliah terus ada VOC, ada Blessing juga. Lu cara ngatur waktunya, manage waktunya gimana, Bang? Kalau itu gue selalu ngebikin ini sih timeline. Jadi di apa namanya, di HP gitu. Di kamar gue masukin jadwalnya nih. Gue hari ini ngapain segala macem, terus besok kemana. Jadi biar teratur juga jadwal ketemu sama mereka gitu. Kalau tanggapan dari orang tua ngelihat lu sibuk kayak gitu, Bang, sana sini gimana? Kalau tanggapan orang tua justru sih dia ngedukung sih. Ngedukung banget. Justru dia yang support gue banget buat masuk dunia film ini gitu loh. Harapan lu nih, Bang, ke depannya. Lu bentar lagi Sartijab ya, Bang? Sartijab ya. Bentar lagi. 30 tanggal 29.30. Ya berarti bentar lagi lengser. Harapan lu nih, Bang, buat VOC ke depannya. Buat adik-adik lu yang ngejalaninnya nanti. Gua sih pengennya buat mereka ya jadiin satu di VOC itu sebenarnya diri gue sendiri, gue pengen ngajuin dulu ya kalau nggak ada pandemi. Gue kepengennya itu VOC itu juga berkecimpung ke dunia industri juga. Jadi di VOC itu ada apaan, misalnya ada job apaan, terus jadi biar ada pemasukan juga di VOC itu segala macam. Jadi ada job luar dimasukin ke VOC. Gue pengennya sih buat kedepannya nih di VOC kayak gitu. Oke, Bang, thank you. Segitu aja obrolan kita kali ini. Tapi lain kali nanti kalau lu udah lulus dari VOC atau dari kampus, gue undang sini lagi selalu, Bang. Selalu aja. Kalau lu udah meledak gitu. Oke. Thank you, Bang Farid. Segitu aja obrolan gue sama Bang Alfarid. Pantengin terus kayak podcast. Ngobrol aja udah. Mantap.